Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini ya saya bakal kabarin lagi tentunya seputar dunia kripto. Tapi di sini mungkin ada satu hal menarik yang saya pengen kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Saya pengen ini bisa menjadi insight baru juga buat kita semua. Dan apa itu bahasanya nanti kita akan masuk ke sana ya teman-teman. Sebelumnya mungkin kita review market seperti biasa. Kalau kita ngelihat untuk market hari ini ya, ini market cap global ya mengalami penurunan teman-teman di hampir 3% dan total volumenya pun menurun di 21,43%. Dan di sini kalau kita ngelihat untuk Fear and Greed Index-nya, di sini ada penurunan skor ya teman-teman. Kemarin sempat di 26, sekarang turun sampai ke 20 teman-teman. Jadi ada berkurang 6 poin ya. Berarti ini tandanya banyak banget ya dari para investor yang menarik dananya dari kripto ataupun tidak mau berinvestasi di kripto dulu. Dan ini tentu saja ada penyebabnya ya teman-teman, dan itu nanti yang akan kita bahas. Dan selanjutnya kalau kita ngeliat Bitcoin di sini ya, makin terpuruk lagi teman-teman selama 1 hari terakhir ini, koreksi di hampir 5% dan harga jualnya sekarang di 84.700-an dolar. Dan ini membuat tren 1 minggunya juga koreksi ya teman-teman, cukup dalam di hampir 13%. Dan kalau kita ngeliat Ethereum di sini, Ethereum pun mengalami koreksi yang cukup dalam selama 1 hari terakhir ini di 7% lebih. Dan di sini untuk tren 1 minggunya pun menurun di hampir 16%. Harga jualnya sudah mau ke 2.000 dolar ya teman-teman, dan sekarang ada di zona 2.300-an dolar. Ini merupakan kinerja yang kurang bagus ya, atau pertanda yang cukup buruk untuk Ethereum. Dan tentunya dengan ekosistem di bawahnya yang begitu banyak, ini membuat value dari aset-aset tersebut juga semakin kurang teman-teman. Dan kalau kita ngelihat untuk ekosistem meme coin saat ini, ekosistem meme coin di sini sepertinya tidak terlalu buruk ya teman-teman. Kalau kita ngelihat selama 1 hari terakhir, masih banyak banget yang mengalami kenaikan, walaupun juga banyak ya yang mengalami penurunan. Tapi setidaknya di sini masih ada harapan ya teman-teman untuk meme coin. Dan kalau kita ngelihat untuk top 5 meme coin saat ini top 5 meme coin ya seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Official Trump dan juga Bong, banyak yang mengalami koreksi ya, tapi saya rasa tidak cukup signifikan selama 1 hari terakhir ini. Yang paling signifikan adalah tren 1 minggunya yang menurut saya ini koreksinya cukup dalam. Dan secara overall ya, dengan kondisi market yang seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin kita langsung masuk aja teman-teman ya ke pembahasannya. Pertama di sini saya mau review dulu sedikit ya teman-teman. Ada salah satu artikel atau salah satu berita mengenai arus keluar dari ETF Bitcoin Spot teman-teman, atau outflow-nya. Dan untuk outflow ETF Bitcoin Spot ya, ini mencapai 16,3 triliun rupiah teman-teman. Dan ini jumlah terbesar sejak pertama kali ETF Bitcoin Spot ini diluncurkan. Dan dari fakta ini ya teman-teman, kita bisa tahu bahwa memang sekarang ini kondisi ekonomi global lagi tidak baik-baik saja, karena banyak banget dari para investor yang menarik kepemilikannya dari ETF Bitcoin Spot. Karena ini tentu saja berpengaruh terhadap seluruh ekosistem cryptocurrency ya. Seperti yang kita lihat tadi di kondisi marketnya teman-teman, rata-rata untuk aset-aset ini mengalami penurunan. Dan setelah dari sini apa yang akan terjadi ke depannya? Bagaimana cara kita menyikapi? Nah, ini mungkin yang akan saya bahas ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita bisa ngelihat ya, ada artikel juga teman-teman yang menyatakan bahwa harga Bitcoin terperosok sampai ke 83.000 dolar. Dan ini kata CZ ya, atau Changpeng Zhao teman-teman, pendiri Binance. Dan kalau kita ngeliat di inti tulisan ini ya teman-teman, atau dari artikelnya ini, dikutip dari CoinDesk, pasar kripto tertekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif 25% terhadap Uni Eropa dalam rapat kabinet pertamanya pada hari Rabu kemarin. Jadi tanggal 26 kemarin ya, itu ada rapat teman-teman dengan kabinetnya. Dan untuk perencanaannya Donald Trump sendiri, dia akan menerapkan tarif impor lagi sebesar 25% untuk Uni Eropa. Ini tentu saja ya teman-teman, impactnya ini akan makin menambah gejolak ekonomi yang sudah terjadi sekarang. Yang mana sebelumnya Donald Trump juga sudah menerapkan ya tarif dasar impor terhadap Meksiko, Kanada dan juga Cina. Itu sudah menimbulkan gejolak yang cukup besar teman-teman di dunia, dan sekarang dia akan menerapkan lagi tarif impor sebesar 25% untuk Uni Eropa. Ini tentu saja seperti yang saya bilang tadi akan menambah gejolak, dan tentu saja Amerika akan menghadapi inflasi secara besar-besaran. Apakah Amerika sudah siap ya, kita nggak tahu ya. Mungkin mereka sudah siap dengan kondisi seperti ini, tapi kita mungkin belum tahu ya apa sih dibalik perencanaan Donald Trump ini teman-teman. Tapi di luar itu semua ya teman-teman, ada yang menarik tanggapan dari Changpeng Zhao atau CZ dan juga Richard Teng. Di sini ya mereka menanggapi bahkan menegaskan ya bahwa volatile adalah bagian alami dari aset yang masih dalam tahap pertumbuhan. Dan juga CZ di sini meyakinkan para investor ya teman-teman bahwa penurunan harga Bitcoin bersifat sementara. Dalam unggahannya di X kemarin pada tanggal 26,
ya teman-teman, yang menulis tidak perlu panik, Bitcoin tidak akan mati. Nah ini ya teman-teman, tweet dari Changpeng Zhao, dan ini menurut saya menarik banget teman-teman untuk saya bahas, untuk saya share ke kalian. Karena apa? Karena ini terkait mental. Jadi kalau saya bisa bilang ya simpelnya teman-teman, jadi untuk volatile dan juga fluktuasi market ini bukan hal pertama yang terjadi. Dari awal munculnya aset digital ini sudah terjadi, volatilitas dan fluktuasi itu selalu terjadi. Dan mungkin di sektor cryptocurrency ya, ini mungkin paling fluktuatif karena naiknya bisa sampai tinggi banget, turunnya juga bisa sampai anjlok banget. Dan itu merupakan hal biasa di dalam dunia kripto. Dan kita bisa ambil pelajarannya ya, terutama untuk investor-investor yang berinvestasi jangka panjang. Seperti saya contohnya ya teman-teman, sebetulnya benar ya teman-teman yang disampaikan oleh Changpeng Zhao ini, bahwa kita tuh sebenarnya tidak perlu panik. Karena seperti saya bilang tadi, ini bukan hal pertama terjadi dan terus berulang-ulang dan siklusnya selalu seperti itu. Jadi ini cuma masalah mental teman-teman, dan saya rasa ya buat kita semua, terutama para holder jangka panjang, yang harus kita lakukan ya tidak perlu panik. Yang penting bagaimana cara kita dior tentang aset tersebut teman-teman. Contohnya ya teman-teman, di sini saya mungkin sudah dior terkait PP, dan yang membuat saya percaya terhadap PP adalah untuk prospek jangka panjangnya. Itulah yang saya percaya dari hasil dior saya teman-teman. Itulah yang membuat kenapa saya berinvestasi ke PP. Dan secara fundamentalnya pun saya sudah cari tahu lebih dalam terkait PP, dan itu menurut saya worth it untuk di hold. Tapi ini sekali lagi ya teman-teman, ini bukan saran keuangan untuk kalian semua ataupun saran untuk berinvestasi. Ini saya pribadi yang melakukan hal ini. Secara garis besar adalah kita harus tahu teman-teman sebelum berinvestasi. Jadi kita harus memahami dulu aset-aset yang kita ingin investasikan. Dan seharusnya buat kalian semua yang sudah berinvestasi dan kalian yakin terhadap aset tersebut, itu seharusnya kalian tidak perlu panik dan tidak perlu ragu teman-teman. Kalian tinggal menunggu momentumnya aja, karena semua aset itu memiliki momentumnya sendiri-sendiri. Jadi buat kalian semua terutama yang hold di jangka panjang, kita tidak perlu panik selagi kalian paham tentang aset yang kalian investasikan. Dan kalaupun nanti ujung-ujungnya ya terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya aset yang kita investasikan ini rug pull atau sejenisnya, yaitu adalah risiko teman-teman. Karena sebelum berinvestasi di kripto, seharusnya kita itu sudah sadar bahwa investasi di cryptocurrency itu memiliki risiko yang tinggi. Jadi semuanya itu kembali kepada kita masing-masing ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang berinvestasi, itu tidak cuma sekedar kalian melakukan riset terhadap aset ya, tapi kalian pun harus memahami resikonya untuk berinvestasi di kripto. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan sekali lagi, balik lagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya menurut saya kita tidak perlu panik, karena hal yang seperti ini selalu terjadi dan sifatnya sementara. Pasti nanti akan ada momentum untuk dia bangkit kembali atau dia akan naik lagi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ini menurut saya pelajaran yang paling penting untuk berinvestasi teman-teman. Jangan lupa kita belajar terus, jangan lupa kita cari tahu informasi terus yang lebih banyak. Dan ingat, perbaiki mental kita masing-masing. Karena mental kita untuk berinvestasi itu adalah siap untuk mendapatkan keuntungan dan juga siap untuk kehilangan teman-teman, alias siap juga untuk rugi. Jadi buat kita semua ya teman-teman, ini mungkin menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Dan kita semua harus sadar ya, tidak ada gunanya juga ya kalau kita panik melihat kondisi market yang seperti ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, momentumnya selalu akan ada dan pasti akan fluktuasi. Kira-kira seperti itu aja ya teman-teman. Dan mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton. Dan anyway teman-teman, buat kalian semua saya mau disclaimer dulu. Dalam video ini saya tidak mengajak kalian ya untuk berinvestasi, dan saya juga bukan pemberi saran keuangan. Jadi buat kalian semua tetap yang paling penting adalah percaya sama diri kalian sendiri, lakukan riset mandiri, carilah informasi-informasi yang lebih valid supaya keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin kira-kira seperti itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.